itu di jalan yang kita belum pernah lewat, tapi orang sudah pernah lewat. Betul nggak? Tapi mengapa Papa menyuruh kita memasang tanda-tanda jalan dan mendirikan rambu-rambu jalan itu justru di jalan yang pernah kita tempuh? Cukup lama saya merenungkan ini. Ternyata kebenaran ini dipakai oleh semua negara di dunia. Coba saudara perhatikan, baik itu dari Departemen Kesehatan, Departemen Pariwisata, Departemen Keuangan, apa saja. Pernah dengar beritanya begitu? Misalnya, Departemen Pariwisata menghitung turis yang masuk ke Indonesia pada bulan Juli 2007. Itu pasti ada ukurannya pada bulan yang sama di tahun sebelumnya. Ngerti maksud saya? Begitu pula soal penyakit oleh Departemen Kesehatan. Misalnya wabah demam berdarah. Di bulan yang sama tahun yang lalu, sekian jumlah pasien demam berdarah. Tahun ini bulan yang sama setahun lalu meningkat atau menurun. Saudara, ternyata Papa ingin kita juga menghitung seperti itu dalam hidup kita. Misalnya, sepanjang Januari 2007, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini mengalami kemajuan yang luar biasa dalam kesehatan, di dalam iman kita, dalam pengenalan kita kepada Bapa di surga, dalam pembentukan karakter, kita diproses, kita menang, dalam berkat Tuhan, kesehatan, apa saja. Itu Januari 2007. Maka Tuhan berkata, dirikanlah rambu dan tanda jalan di bulan Januari yang pernah kamu lewati. Mengapa kamu bisa sehat terus selama bulan Januari 2007? Mengapa kamu bisa sukses? Mengapa kamu bisa menang? Mengapa kamu bisa ini, bisa itu selama tahun ini? Nah, supaya kalau kita tiba di Januari tahun berikutnya, tanda-tanda dan rambu-rambu jalan itu kita sudah pernah pasang, kita perhatikan, oh gara-gara ini. Juga kalau saudara pernah gagal di bulan Januari tahun yang sebelumnya, sama, pasang rambu. Aku gagal kenapa? Habis kebanyakan SMS misalnya. Ya, itu rambu jalan buat kita. Kita harus mulai hati-hati. Bulan Februari kita lihat lagi. Ada apa di bulan Februari tahun yang lalu? Kita gagal atau berhasil? Kalau berhasil karena apa? Gagalnya karena apa? Dan terus bulan Maret bagaimana? Aprilnya bagaimana? Nah, karena kan bulannya kembali lagi di tahun yang berikut itu. Itu maksud ayat ini. Jadi kalau kita hidup mempergunakan prinsip ini, saudara, nggak akan ada orang yang gagal lagi. Katakan apa? Pengusaha yang bulan April tahun lalu bangkrut, dia akan mempelajari betul mengapa aku bisa bangkrut. Dan pasti dia pasang peringatan. Kenapa aku bisa bangkrut? Oh, karena kesalahan. Maka di tahun yang akan datang, nggak mungkin pengusaha itu akan bangkrut lagi kalau dia akan perhatikan penyebabnya di tahun sebelumnya. Nah, begitu pula dalam hidup iman kita di dalam Dia. Ayo kita mulai terus begitu. Saudara, kalau kita memulai dengan cara seperti itu, maka nggak ada kegagalan. Amin. Saudara kira-kira punya bayangan kalau firman ini kita lakukan dalam hidup kita, tahun depan akan bagaimana kira-kira? Punya gambaran belum? Ayo cepat jawab dengan diam aja. Kira-kira tahun depan akan bagaimana kalau kita pakai apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini? Pasti kan kita akan jadi orang yang luar biasa. Saya akan akhiri dengan pengertian. Berusahalah untuk tidak menggunakan kata-kata ini dalam hidup kita yang akan datang, waktu yang akan datang. Secara umum manusia suka berkata begini, kerja apa lagi ya yang enak? Kerja di mana yang bisa dapat lebih banyak? Nah, wajar nggak orang berkata begitu?
wajar, tapi buat orang Kristen itu kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena dalam hukum Kristus kita tidak boleh bertanya kerja apa lagi supaya aku dapat berkat, supaya aku bertambah banyak keuntunganku. Kerja di mana? Tidak. Maka bagi orang percaya, pertanyaannya adalah begini: bagaimana aku bisa menyediakan lapangan kerja buat orang lain? Kok nggak ada yang ngomong? Nah, kalau semua minta kerjaan, yang jadi bos apa? Betul? Kenapa saudara nggak beriman? Bukan untuk sombong. Misalnya contoh paling kasar ini ya. Memang di Papua nggak kelihatan banyak, tapi saya bicara umum. Misalnya saudara dapat kesempatan punya perusahaan tambal ban, nggak pakai kantor, di bawah pohon masalahnya. Jadi nggak perlu kantor. Dengarkan. Kalau sudah jangan tertawa dulu. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, maka 2 minggu kemudian, baru mulai 2 minggu, saudara sudah bisa punya karyawan 1. Kenapa? Berarti saudara sudah menyediakan lapangan kerja untuk 1 orang. Betul tidak? Nah, jadi nggak perlu modal besar dulu. Kenapa nggak pernah mikir seperti itu? Jadi bukan karena mau cari kerja di mana, bukan. Sama kalimat yang berikut. Saya mengajarkan begini karena Roh Kudus mengajarkan kepada saya. Kita sering tanpa kita sadari, karena itu umum berkata, mau cari makan di mana yang enak ya? Bukan cari makan itu, mau cari hidup. Maka Roh Kudus kan mengajar kita begini. Hidupmu harus berubah dengan konsep pikiran Kristus. Maka yang saudara munculkan adalah, aku bisa memberi makan siapa ya? Beda tidak? Bukan makan siapa, beda tidak? Aku bisa memberi makan siapa? Maka kalau konsep ini kita lakukan, orang akan melihat Yesus lewat kehidupan kita. Karena kita nggak mikir diri kita sendiri terus. Kalau selama tahun ini saudara pernah menghitung bisa memberi makan sekian banyak orang, luar biasa. Ayo tahun depan targetnya ditingkatkan. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Ya, ingat tuh, bukan makan siapa, ingat, memberi makan siapa lagi, memberi lapangan kerja untuk berapa banyak orang lagi. Saudara percayalah, kalau hidup kita semua diarahkan kepada target, hidup ini menyenangkan. Amin. Semuanya diarahkan pada target untuk kemuliaan Tuhan. Hargai waktu. Hargai waktu. Yang tukang tidur bertobat, itu buang-buang waktu. Kemarin saudara 1:30, tadi pagi jadi ada telepon dari Indramayu. Saya nggak kenal orangnya. Terus saya tanya, ibu dapat telepon saya dari mana? Dari Pak Kris. Pak Kris apa? Saya tanya, dia nggak tahu. Saudara, dia telepon kepada saya sampai 3:30 pagi, 2 jam. Suaminya di Sukabumi. Saya pikir, Tuhan, Engkau luar biasa. Nah, padahal tadi pagi saya harus memimpin ibadah jam 8 pagi. Saya baru masuk kamar 4:30. Saya belajar untuk selalu memikirkan bagaimana, apa yang bisa dikerjakan. Ayat terakhir, sadari betul rambu-rambu jalan ini. Injil Lukas pasal yang ke-23. Ayat yang ke-52. Ayat ini pendek sekali, tapi ditulis sebagai firman Tuhan. Lukas 23 ayat 52.
Bicara soal Yusuf, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Aneh bukan ayat ini? Kok nggak minta berkat, minta kesembuhan, kok minta mayat? Tapi di dalamnya saudara ada satu pengertian yang luar biasa. Untuk Tuhan Yesus bisa bangkit, perlu ada orang yang ngurus mayat. Ngerti artinya? Artinya, kalau sebuah keadaan yang saudara hadapi seperti kematian, artinya sudah mati keadaan ini. Saudara kemana-mana nggak bisa mentok, maju ketabrak, ke kiri ketabrak, ke kanan ketabrak, mundur juga ketabrak, jadi nggak bisa kemana-mana. Itu seperti kematian. Jangan pernah menyanyiakan kematian dalam hidup ini, dalam bentuk apapun juga. Karena kalau mayat Yesus tidak diambil, diminta oleh Yusuf, berarti dia akan tetap tergantung di situ, atau nggak ada yang ngurus. Bagaimana dia bisa bangkit? Jadi sejelek-jeleknya keadaan, separah-parahnya kondisi, segelap-gelapnya sebuah situasi, jaga itu baik-baik, karena ada kemuliaan di balik itu semuanya. Kalau kita mau menunggu sebentar saja, maka itu orang yang marah dan orang yang kecewa. Dan ingat tengah-tengahnya ada apa tadi? Ngomel. Dia akan merugikan dirinya sendiri. Dia akan rugi. Mari kita jadi orang bijaksana, karena kita bisa menghargai waktu. Mari kita mengambil itu.